Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mungkin di antara kita ada yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap beserta kita. Tuliskan di kolom chat, Tuhan itu baik.
Malam hari ini kita akan bersekutu di dalam pujian penyembahan, kemudian juga mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saya yakin ketika pujian penyembahan ditinggikan, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Hadirat Tuhan bisa menjangkau kita di mana saja. Hadirat Tuhan bisa menjangkau kondisi hati kita seperti apapun. Ketika mungkin seharian ini kita dalam kondisi yang lelah, marilah kita sebelum beristirahat, kita bersekutu, kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi kita. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari yang bisa kami lewati. Sebentar kami mau menutup hari ini di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya setiap doa yang dipanjatkan, setiap doa yang diucapkan, kami akan percaya Engkau mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita hampiri tahtanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama kita angkat pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagi
bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih sungguh lagi katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau jawaban di setiap persoalan hidup kami Tuhan Yesus. Yang tak kami mengerti, yang tak kami pahami, semuanya Engkau sediakan dalam-Mu Tuhan. Tak perlu kami kuatir, sebab Engkau jawaban hidupku. Kau jawaban di setiap persoalan Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Ya, siapa yang terberkati dengan pujian penyembahan tadi? Tuliskan di kolom chat, aku diberkati. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu renungan singkat dengan judul Pahit Menjadi Manis. Rasa pahit atau rasa sakit pada setiap orang itu berbeda-beda. Dan yang menariknya adalah rasa pahit ataupun rasa sakit itu pada sebenarnya merupakan rasa yang semu.
Hari ini kita akan melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang menurut kita pahit, menurut kita itu tidak menyenangkan, pada dasarnya itu semua bisa berubah menjadi keuntungan bagi kita. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Cerita bangsa Israel di Perjanjian Lama itu memberikan gambaran bagi kita dalam menjalani kehidupan saat ini. Itulah pentingnya kita membaca Perjanjian Lama dengan berpusat kepada Kristus. Kita membaca Perjanjian Lama dengan menggunakan lensa Injil. Kita bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel. Salah satu cerita yang menarik yang akan saya ceritakan hari ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian ketika mereka berhasil mengalahkan Firaun yang ketika mereka melewati laut yang terbelah, kemudian bangsa Mesir mengejar dan mereka akhirnya terkubur di laut itu. Setelah mereka keluar dari laut tersebut, maka di dalam Keluaran 15 ayat 23 dikatakan, kemudian mereka sampai ke Mara, mereka tidak dapat minum air di Mara karena air itu pahit. Oleh karena itu tempat itu disebut Mara. Kemudian ayat 24, umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Kemudian di ayat 25, Musa berseru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu yang ketika dilempar ke dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Di sanalah Yahweh memberi ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Apa pelajaran yang kita bisa lihat dari cerita ini? Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah banyak orang Kristen berpikir ikut Tuhan itu selalu enak. Kita lihat di ayat 23, kemudian mereka sampai ke Mara, mereka tidak dapat minum air di Mara karena air itu pahit. Oleh karena itu tempat itu disebut Mara. Bangsa Israel selalu berpikir bahwa ketika ikut Tuhan itu selalu bercerita tentang enak-enaknya saja, karena mereka melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi faktanya begitu mereka lolos dari kejaran bangsa Mesir, mereka menghadapi lagi tempat yang airnya tidak bisa diminum. Bahkan dituliskan airnya sangat pahit. Yang kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Mungkin berapa banyak di antara kita juga berpikir seperti itu. Oh, aku nih sudah ikut Tuhan dari kecil, aku sudah ikut Tuhan dari muda, aku sudah pelayanan ke sana kemari, aku sudah melakukan yang terbaik. Hidupku pasti enak-enak saja. Bapak Ibu, tidak pernah ada ayat yang menjanjikan bahwa di dalam kekristenan itu hanya mendapatkan sesuatu yang enak. Tetapi di dalam kekristenan ada satu janji Tuhan, yaitu mengenai penyertaan Tuhan. Mau kondisi apapun, kondisi baik, kondisi tidak baik, kita harus selalu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan ketika kita percaya Tuhan yang selalu menyertai kita, itulah yang bisa memerdekakan kita. Saya banyak menjumpai beberapa orang yang merasa bahwa, oh aku ini sudah ikut Tuhan, aku sudah pelayanan, tapi kenapa hidupku malah semakin kacau? Itu karena mereka berpikir karena doktrin-doktrin yang terdahulu yang mengatakan, oh ikut Tuhan itu selalu diberkati, ikut Tuhan itu selalu semua dicukupkan, semua kondisinya enak-enak saja. Begitu mereka menghadapi sesuatu yang tidak baik, mereka menjadi kecewa. Pada malam hari ini saya kembali mengingatkan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dulu saya juga berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kondisi tidak baik, saya berpikir, oh ini Tuhan meninggalkan aku. Ketika perekonomian yang terpuruk, ketika sakit, saya berpikir, oh Tuhan lagi marah. Enggak, Bapak Ibu. Kondisi kita baik ataupun buruk, Tuhan tetap beserta kita. Tuliskan di kolom chat, Tuhan beserta aku. Ketika kita menyadari penyertaan Tuhan, kita akan melihat bahwa mau buruk, mau baik, Tuhan tetap baik. Kemudian, yang kedua, melupakan berbagai pertolongan Tuhan sebelumnya. Di ayat 24 dikatakan, umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu, bangsa Israel ini merupakan bangsa yang sangat lucu bagi saya. Kenapa? Karena ketika mereka baru keluar dari
tanah Mesir. Mereka melihat berbagai macam mujizat. Bahkan di hari sebelumnya mereka melihat laut terbelah dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak bisa minum. Mereka bersungut-sungut. Jadi bayangkan kita dalam kondisi seperti itu. Kalau saya pribadi ketika ada di dalam kondisi itu mungkin saya juga akan bersungut-sungut. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada pertolongan Tuhan sebelumnya, seharusnya mereka berpikir, oh ketika air ini pahit, mereka akan berpikir Tuhan pasti akan menolong. Bukannya malah bersungut-sungut. Seharusnya sih seperti itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah ketika mendapat kesulitan, mereka bersungut-sungut. Tetapi yang menarik, ketika mereka bersungut-sungut, justru mereka menerima mujizat. Banyak dari antara kita juga mungkin berpikir bahwa oh di hadapan Tuhan itu nggak boleh bersungut-sungut, oh di hadapan Tuhan itu nggak boleh ngomel. Betul Bapak Ibu, saya setuju, kita harus memperkatakan yang baik, memperkatakan yang positif. Tetapi di saat kesendirian kita, di saat kita saat teduh, di saat kita berhubungan intim dengan Tuhan, tidak ada salahnya dengan kita mengeluh kepada Tuhan. Kita mengeluh di dalam kamar, kita mengeluh di dalam doa kita mengucapkan apa adanya kepada Tuhan. Kalau memang kita dalam kondisi sakit ya kita bilang, Tuhan aku ini lagi sakit. Kalau kita dalam kondisi perekonomian buruk, bilang Tuhan aku lagi dalam kondisi yang buruk. Tetapi ketika kita berhadapan sama Tuhan, kita mengeluh sebagai anak kepada Bapaknya. Saya punya seorang putri itu dia tidak peduli kondisi bapaknya seperti apa. Ketika dia capek ya dia tinggal bilang capek, ketika dia lapar ya dia tinggal bilang lapar. Dia tidak peduli kondisi saya. Dan karena saya merupakan mungkin bapak yang kurang baik juga, tapi ketika dia mengeluh, saya akan memberikan solusi kepadanya. Terlebih lagi bapak kita di surga. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kemudian kita mengeluh kepada Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan tetap mendengar doa kita. Tetapi jangan bergumul di dalam mengeluh terus. Ucapkan syukur pada apa yang ingin kita capai. Ingat kembali berbagai macam pertolongan Tuhan ke belakang. Ingat kembali bahwa kalau dulu kita ditolong, hari ini, malam hari ini juga, kita juga pasti akan ditolong Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu nyata, penyertaan Tuhan itu juga nyata. Dan yang poin ketiga, pertolongan Tuhan itu setiap permasalahan berbeda. Kita lihat di ayat 25, Musa berseru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu yang ketika dilemparkan ke dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Di sanalah Yahweh memberi ketetapan dan peraturan, dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Bapak Ibu, di cerita sebelumnya, di pasal sebelumnya, ketika Musa membelah laut, Musa cukup dengan mengangkat tongkatnya. Kalau saya jadi Musa Bapak Ibu, ketika melihat air yang jadi pahit, saya pasti akan langsung memukulkan tongkat itu ke dalam air. Karena saya berpikir bahwa kalau dulu Tuhan tolong melalui tongkat, berarti ketika ada masalah juga Tuhan akan tolong melalui tongkat. Tetapi yang menarik adalah ketika Musa berseru kepada Yahweh, Yahweh menunjukkan sepotong kayu. Cara menolongnya adalah dengan cara melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air dan air itu berubah menjadi manis. Yang saya mau sampaikan di sini adalah pertolongan Tuhan pada setiap permasalahan kita itu berbeda. Sekali lagi, pertolongan Tuhan pada setiap masalah itu berbeda. Bahkan Yesus sendiri ketika dia melakukan mujizat selama hidupnya, selama 3,5 tahun pelayanannya, tidak ada satu mujizat pun yang sama itu dilakukan dengan cara yang sama. Setiap mujizat itu punya cara yang berbeda-beda. Dan itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan pada saya, pertolongan Tuhan pada Bapak, Ibu, Saudara, pada tetangga, pada saudara seiman yang lain, itu tidak sama. Setiap dari kita itu mempunyai perjalanan iman masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Setiap masalah itu punya pertolongan yang berbeda-beda. Tuhan kita itu Tuhan yang unik. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dia punya berbagai macam cara untuk menolong kita.
Jadi jangan pernah dipikir kalau dulu Tuhan tolong dengan cara A, hari ini Tuhan akan tolong kita juga dengan cara B. Tuhan tidak akan, maksudnya seperti ini, pertolongan Tuhan itu tidak akan sama pada setiap orang. Nah, kenapa seperti itu? Karena Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan itu sama pada setiap orang, maka tinggal dibikin pola aja. Oh, jadi kalau misalnya masalahnya A, maka pertolongannya akan A. Jadi kita akan seolah-olah hidup kita akan terpola. Kita tidak akan mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi yang terjadi adalah ketika ada masalah datang, kita datang pada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Itu memberikan kita supaya kita ini tergantung pada Tuhan, supaya kita terus melekat kepada Tuhan. Kemudian, kenapa pertolongan itu berbeda setiap orang? Karena kita ini gampang lupa, Bapak Ibu. Sama seperti bangsa Israel tadi, dulu sudah pernah ditolong Tuhan ketika membelah Laut Merah, tetapi ketika ada masalah datang, mereka jadi bingung, mereka jadi lupa. Itulah gunanya kita berkomunitas, Bapak Ibu. Itulah gunanya kita sekarang ikut acara doa malam ini. Setiap malam kita selalu diingatkan bahwa ada Tuhan yang beserta kita, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Inilah gunanya juga kita beribadah, inilah juga gunanya kita melakukan saat teduh. Kita kembali diingatkan bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tetap beserta kita. Itulah yang bisa kita lihat dari gambaran apa yang terjadi pada bangsa Israel. Kita melihat bahwa kehidupan kita di dalam kekristenan itu selalu naik turun, tetapi Tuhan selalu beserta kita. Kemudian mungkin terkadang kita melupakan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, pertolongan Tuhan pada setiap permasalahan kita itu berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya hanya berhenti sampai di sini, itu bukan Injil. Injil harus berpusat kepada Kristus. Injil harus berpusat kepada Yesus. Yang menarik adalah kita akan melihat di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, kata kayu salib itu menggunakan kata tree, pohon. Dan di Keluaran 15 ayat 25, ketika Musa berseru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu, itu juga menggunakan kata tree. Saya sudah membaca ada beberapa komentator, ada beberapa tafsiran yang merujuk bahwa cerita Keluaran 15 ayat 25 itu sedang memberikan gambaran bahwa pada kita, memberikan tipologi kepada kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ada orang yang sudah menggantikan kita tergantung di kayu salib, dan itu adalah Yesus. Kalau sekarang kita dalam kondisi pergumulan, kalau sekarang kita ditolak, kalau sekarang kita dalam kondisi sakit, Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang sudah ditolak, ada seseorang yang sudah rela diludahi, ada seseorang yang rela menanggung sakit kita tergantung di kayu salib. Bukan karena kita baik, tetapi karena Dia baik. Kita yang seharusnya binasa digantikan oleh Yesus yang tergantung di kayu salib. Supaya di ayat 14 dikatakan, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang dijanjikan. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun kondisi yang kita hadapi sekarang, percayalah semua sudah ditanggung di kayu salib. Dan karena karya penebusan Yesus di kayu salib, itulah yang membuat kita menerima berkat yang dijanjikan pada Abraham. Jadi, Bapak Ibu dan saudara semua, mulai malam hari ini, sadarilah bahwa kita sekarang ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan percayalah ketika kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan,
segala permasalahan kita, apapun yang kita doakan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu terberkati dengan siaran doa malam ini, jangan lupa untuk like dan juga bagikan kepada sesama. Siapa tahu di luar sana ada yang rindu mendengarkan kabar baik ini. Dan kita akan mengakhiri doa malam ini di dalam doa. Bapa, mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menggantikan kami tergantung di kayu salib. Kau telah menggantikan kami yang seharusnya binasa, bisa memperoleh hidup yang kekal hanya karena kebaikan-Mu. Kau menjamah setiap yang mengikuti siaran doa malam ini yang lemah tubuh. Tuhan memberikan kekuatan, yang mengalami pergumulan Tuhan menjawab di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu kekal untuk selamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.